Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tema tentang analisis umur piutang dengan judul penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisis saldo piutang. Masih ada hubungannya dengan pencatatan penghapusan piutang. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu aplikasi 2. Mari kita simak penjelasannya sama-sama. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian piutang. Piutang dagang dikelompokkan menjadi piutang yang jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya menunggak. Besarnya persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia tiap kelompok. Jadi kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu pada akun buku besar PD Perusahaan Dagang Nusantara tanggal 31 Desember 2011 terdapat akun antara lain sebagai berikut. Diketahui piutang dagang sebesar 250 juta rupiah. Cadangan kerugian piutang saldo debit sebesar 2 juta. Adapun rincian nama debitur adalah sebagai berikut. Pertama ada kolom nomor, nama debitur, jumlah piutang, tanggal jatuh tempo. Yang pertama dari toko Anugrah memiliki piutang sebesar 15 juta rupiah, tanggal jatuh tempo yaitu 15 November 2011. Yang kedua dari toko Laku memiliki piutang sebesar 22 juta rupiah, tanggal jatuh tempo yaitu 10 Oktober 2011. Yang ketiga dari toko Ayu memiliki piutang sebesar 18 juta rupiah, tanggal jatuh tempo yaitu 25 Desember 2011. Yang terakhir dari toko Mantap memiliki piutang sebesar 23 juta rupiah, tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 4 Januari 2012. Nah, total dari toko Anugrah sampai ke toko Mantap yaitu jumlahnya menjadi 78 juta rupiah. Selanjutnya, persentase kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut, yaitu ada kelompok piutang dan persentase kerugian. Yang pertama, belum jatuh tempo, persentase kerugiannya yaitu sebesar 2%. Selanjutnya, lewat jatuh tempo 1 bulan atau 1 sampai 30 hari, persentase kerugiannya yaitu 10%. Selanjutnya, lewat jatuh tempo 2 bulan atau dari 31 sampai 60 hari, persentase kerugiannya 15%. Yang terakhir, lewat jatuh tempo 3 bulan atau 61 sampai 90 hari, persentase kerugiannya yaitu sebesar 20%. Diminta, buatlah analisis usia piutang tersebut. Baiklah, kita langsung lihat saja jawabannya. Pertama-tama kita akan membuat judul terlebih dahulu. Di sini Perusahaan Dagang Nusantara analisis umur piutang per 31 Desember 2011. Di bawahnya terdapat kolom nomor, nama debitur, saldo piutang, belum jatuh tempo, kolom lewat jatuh tempo yang terbagi menjadi 3 dari 1 sampai 30 hari, dari 31 sampai 60 hari, dan selanjutnya dari 61 sampai 90 hari. Langsung saja kita yang ke-1, dari toko Anugrah memiliki saldo piutang sebesar 15 juta. Dari contoh sebelumnya, toko Anugrah tanggal jatuh temponya yaitu 15 November 2011. Sedangkan pencatatan di sini dilakukan pada tanggal 31 Desember 2011. Berarti jangka dari 15 November ke 31 Desember itu yaitu sekitar 48 hari. Berarti nominal saldo piutang kita masukkan ke lewat jatuh tempo di kolom kedua, yaitu 31 sampai 60 hari atau sekitar 2 bulan. Selanjutnya yang kedua, dari toko Laku memiliki saldo piutang sebesar 20 juta rupiah. Nah, kita lihat contoh sebelumnya. Contoh
contoh soal yang sebelumnya. Tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 10 Oktober 2011. Sedangkan pencatatan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2011. Jangka dari 10 Oktober ke 31 Desember 2011 sekitar 83 hari. Nah, berarti kita nominalnya kita masukkan ke 61 sampai 90 hari, yaitu sebesar 22 juta rupiah. Yang ketiga, Toko Ayu memiliki saldo piutang sebesar 18 juta rupiah. Berdasarkan contoh, Toko Ayu tanggal jatuh temponya yaitu 25 Desember 2011 dan pencatatan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2011. Jangka dari 25 sampai ke 31 Desember yaitu sekitar 6 hari. Berarti kita masukkan ke kolom lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari sebesar 18 juta rupiah. Yang terakhir, yang keempat, dari Toko Mantap memiliki piutang sebesar 23 juta. Kita lihat contoh soalnya. Tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 4 Januari 2012, yang berarti Toko Mantap tersebut belum tanggal jatuh temponya yaitu belum jatuh tempo. Berarti kita tulis di kolom belum jatuh tempo. Setelah membuat analisis umur piutang, kemudian dihitung beban kerugian piutang tahun 2011 berdasarkan kelompok piutangnya. Nah, yang pertama, ada kelompok piutang belum jatuh tempo, yaitu jumlah piutangnya sebesar 23 juta rupiah. Persentase kerugiannya yaitu sebesar 2%. 23 juta rupiah dikali 2% menjadi beban kerugian piutang sebesar 460.000 rupiah. Kelompok piutang yang kedua dari 1 sampai 30 hari, yaitu jumlah piutangnya sebesar 18 juta rupiah. Persentase kerugiannya sebesar 10%. 18 juta rupiah dikali 10%, beban kerugian piutangnya yaitu sebesar 1.800.000 rupiah. Kelompok piutang yang ketiga yaitu 31 sampai 60 hari, memiliki jumlah piutang sebesar 15 juta. Persentase kerugiannya sebesar 15%. Nah, 15 juta dikali 15% menjadi beban kerugian piutangnya yaitu sebesar 2.250.000 rupiah. Kelompok piutang yang terakhir 61 sampai 90 hari, memiliki jumlah piutang sebesar 22 juta rupiah. Persentase kerugiannya sebesar 20%. 22 juta rupiah dikali 20% menjadi beban kerugian piutangnya yaitu 4.400.000 rupiah. Jadi jumlah beban kerugian piutang dari yang ke-1 sampai yang ke-4 dijumlahkan menjadi 8.910.000 rupiah. Kemudian, dibuatlah besarnya cadangan kerugian piutang. Cara menghitungnya adalah taksiran kerugian piutang yang sudah dijumlahkan yaitu 8.910.000 rupiah. Lalu, saldo debit akun cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2011 dijumlahkan menjadi 10.910.000 rupiah. Lalu dibuatlah jurnal umum yaitu 31 Desember beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang masing-masing ditulis di debit dan kredit sebesar 10.910.000 rupiah.
membuat buku besar akun cadangan kerugian piutang, itu di sini keterangannya saldo. Nah, saldo di sini lihat dari saldo debit akun cadangan kerugian piutang, yaitu 2 juta, ditulis di saldo debit. Selanjutnya penyesuaian. Penyesuaian di sini dilihat dari cadangan kerugian piutang sebesar Rp10.910.000, ditulis di kredit karena ini akun cadangan kerugian piutang. Lalu debit bertemu kredit, maka ditulis di kredit yaitu sebesar Rp8.910.000. Yang terakhir, jika cadangan kerugian piutang bersaldo kredit, maka perhitungannya adalah taksiran kerugian piutang sebesar Rp8.910.000. Selanjutnya, saldo kredit akun cadangan piutang sebesar Rp2 juta, ditulis di dalam kurung karena di sini kredit berarti dikurangi. Setelah dikurangi, jumlah kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2011 yaitu Rp6.910.000. Lalu dibuatlah jurnalnya. Tanggal 31 Desember 2011, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang masing-masing di debit dan kredit sebesar Rp6.910.000. Selanjutnya dibuatlah buku besar akun cadangan kerugian piutang, yaitu saldo. Saldo yang awal kita lihat dari yang di atas, saldo kredit akun cadangan kerugian piutang yaitu sebesar 2 juta, ditulis di saldo kredit. Penyesuaian kita lihat dari jurnal yaitu cadangan kerugian piutang sebesar Rp6.910.000, ditulis di kredit. Nah, kredit bertemu kredit ditambah yaitu menjadi Rp8.910.000, ditulis di kredit. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.